Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alfian Jailan. Hari ini saya akan bahas tentang rahasia perbedaan junior dan senior programmer yang wajib kamu ketahui. Jadi perbedaan antara programmer senior dan junior biasanya terletak pada tingkat pengalaman, keahlian teknis, kemampuan menyelesaikan masalah, dan cara mereka bekerja. Berikutnya adalah perbedaan utamanya. Satu, pengalaman dan pengetahuan. Ya, jelas ya. Kalau orang yang sudah senior pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan problem solving dan menyelesaikan masalah. Di sini dari junior ya. Satu, baru memulai karir atau memiliki pengalaman kerja terbatas ya minimal 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, memahami konsep dasar pemrograman dan teknologi tertentu. Yang ketiga, perlu pembimbingan dalam masalah menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, lebih banyak fokus pada pengembangan keterampilan teknis. Nah, untuk senior programmer, biasanya satu, memiliki pengalaman bertahun-tahun, minimal 5 tahun atau lebih dalam industri. Penguasa berbagai teknologi, framework, dan alat pengembangan lainnya. Dan memahami konsep arsitektur perangkat lunak, desain sistem, dan praktek yang terbaik atau best practice. Yang keempat, berperan sebagai mentor bagi programmer yang lain atau programmer juniornya. Kedua, kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, ketika seorang junior programmer itu biasanya satu, memerlukan arahan untuk memahami masalah dan solusinya. Kedua, cenderung menyelesaikan masalah dengan cara langsung tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang ya. Yang ketiga, belum banyak terpapar pada debug atau situasi krisis. Nah, kemungkinan senior programmer biasanya memiliki tiga. Dapat memahami dan memecahkan masalah kompleks secara mandiri. Mampu memikirkan solusi yang efisien, skalabilitas, dan tahan lama. Dan yang ketiga, berpengalaman dalam troubleshooting, debug, optimalisasi aplikasi atau sistem yang dibangun. Nah, untuk cara bekerja, junior programmer dan senior programmer perbedaannya terutama junior ya. Satu, fokus pada menyelesaikan tugas spesifik atau modul kecil. Jadi melakukannya tugasnya itu hanya modul-modul kecil aja. Yang kedua, cenderung membutuhkan pengawasan dalam penyelesaian pekerjaan. Jadi selalu harus diawasin tugas-tugas yang dikerjakannya. Yang ketiga, sering mengacu pada dokumentasi atau meminta bantuan rekan kerja. Apapun yang dikerjakannya, selalu menanyakan kepada orang yang lebih senior atau rekan kerja yang lainnya. Butuh validasi. Yang selanjutnya, untuk senior programmer, ya biasanya itu mengelola tugas secara mandiri atau memimpin proyek. Yang kedua, bertanggung jawab atas keseluruhan pengembangan aplikasi, termasuk desain, implementasi, dan pemeliharaan. Yang ketiga, mampu bekerja dengan minim supervisi, berikan bimbingan pada timnya. Udah sejelas perbedaan cara bekerja ya antara junior programmer dan senior programmer. Yang keempat, itu keterampilan non teknis atau soft skill ya. Junior programmer identik dengan sedang membangun komunikasi dan keterampilan kerja tim. Dua, mungkin kurang percaya diri dalam mengambil keputusan teknis. Ketiga, fokus pada tugas yang diberikan tanpa banyak berkontribusi pada ide-ide besar. Senior programmer biasanya memiliki keterampilan komunikasi yang kuat untuk berkolaborasi dengan tim lintas fungsi. Terus mampu menjelaskan masalah teknis secara sederhana kepada tim non-teknis. Yang ketiga, berperan dalam mengambil keputusan strategis dan teknis. Yang kelima, pemahaman proses. Junior programmer biasanya itu terbatas pada pemahaman proses pengembangan perangkat lunak atau SDLC-nya. Biasanya juga programmer junior itu
belum memahami sepenuhnya konsep seperti DevOps, CI, atau CD atau Management Project Agile atau Scrum. Nah, senior programmer biasanya memiliki wawasan menyeluruh tentang SDLC, termasuk perencanaan, pengembangan, pengujian, dan peluncuran aplikasi yang akan online. Selanjutnya, senior programmer biasanya berkontribusi pada peningkatan proses dan efisiensi. Yang keenam, inovasi dan kepemimpinan. Junior programmer biasanya itu lebih fokus pada implementasi pada inovasi. Seterusnya, sebelum berpengalaman memimpin proyek atau tim. Nah, senior programmer biasanya itu mampu mengenali peluang inovasi dalam pengembangan perangkat lunak. Senior programmer juga berperan sebagai pemimpin teknik leader atau pengambil keputusan di tim. Ya, kesimpulannya yaitu jadi junior programmer ada individu yang masih belajar dan berkembang di dunia pemrograman, memerlukan arahan dan fokus pada pengembangan keterampilan. Sedangkan senior programmer adalah seorang ahli yang mampu memimpin proyek, memberikan solusi kompleks, dan berkontribusi secara strategis untuk keberhasilan tim dan organisasi. Ya, terima kasih. Untuk video hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.